wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Oke, hari ini semoga anak-anak selalu sehat semuanya. Tetap semangat ya, walaupun kita dalam suasana pandemi COVID-19. Tidak menghalangi kita mau belajar, tapi kita tetap harus semangat dan sehat. Oke anak-anak, selamat datang sudah menjadi anak didik SMP Negeri 163. Oke anak-anak, gimana? Senang? Bahagia? Bangga menjadi peserta didik SMP 163? Ya, harus bangga dong. Bagaimanapun anak-anak sudah menjadi seorang yang hebat, sudah bisa masuk ke SMP kita yang tercinta ini. Baiklah anak-anak, perkenalkan nama Ibu Eka Asma. Ibu mengajar IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 8 dan kelas 9. Oke anak-anak, gimana untuk saat ini dalam pelaksanaan MPLS, di mana Ibu akan memberikan bagaimana cara belajar efektif, ya, baik di rumah, di sekolah, dan maupun saat kita pandemi ini. Bagaimana belajarnya? Oke, mari kita saksikan slide yang akan Ibu sampaikan. Oke anak-anak, sekarang perhatikan slide yang Ibu sampaikan pada MPLS ini dengan materi cara belajar efektif. Anak-anak pasti mempunyai cita-cita. Siapa yang belum punya cita-cita? Harus punya cita-cita ya, jangan sampai tidak punya cita-cita. Nah, cita-citanya menjadi apa? Ya, bisa menjadi seorang dokter, suster, guru, insinyur, bisa juga menjadi seorang pengusaha yang sukses, bahkan bisa menjadi seorang presiden. Ibu doakan semoga anak-anak bisa menjadi seorang presiden nantinya ya. Oke, nah ini dia. Untuk mencapai cita-cita itu, apa yang harus kita lakukan? Ya, betul. Harus dengan belajar. Nah, sekarang Ibu tanya nih, apa itu belajar efektif? Pengertian dari belajar efektif, suatu proses belajar mengajar yang berhasil guna, mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu yang lebih baik, serta memberikan perubahan perilaku sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh. Nah, sebelumnya anak-anak harus tahu dulu, kenali dulu gaya belajarnya seperti apa. Sini Ibu akan jelaskan gaya belajar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, gaya belajar secara visual. Yang kedua, gaya belajar secara auditori. Yang ketiga, gaya belajar secara kinestetik. Ini ya gambarnya. Visual, say it. Auditori, say it. Sini mendengar, tapi juga harus berbicara. Kemudian, kinestetik, yaitu do it. Artinya melakukan sesuatu. Sini akan Ibu jelaskan satu persatu apa ciri dan tips cara belajar secara visual. Nah, ini yang pertama, yaitu ciri visual. Adalah dominan indera penglihatan. Berarti dari matanya yang harus dominan ya penglihatannya. Yang kedua, berpenampilan rapi. Jadi orang yang berpenampilan rapi termasuk pada ciri-ciri visual. Nah, ini dia tips belajar visual. Yaitu banyak menggunakan media gambar, warna, grafik, diagram, dan LCD.
Selanjutnya bisa juga menggunakan stabilo atau pulpen berwarna pada catatan. Nah, sini ada yang di catatannya dikasih yang penting-penting dengan warna, ada stabilo warna pink, ada stabilo warna kuning, ada stabilo juga dengan berwarna hijau, tergantung seleranya masing-masing anak-anak. Selanjutnya perhatikan mimik atau gerak tubuh lawan dari bicara. Dan jangan lupa membaca buku berilustrasi. Itu tadi tips belajar visual. Sekarang Ibu jelaskan lagi tentang gaya belajar auditori. Nah, gimana ciri-cirinya? Nih, dominan indera pendengar. Berarti pendengarnya harus dengan baik. Selanjutnya, mudah mengingat apabila mendengar sesuatu daripada melihatnya. Dan mudah terganggu oleh keributan. Sekarang, Ibu jelaskan tips belajarnya bagaimana dengan cara auditori. Yaitu biasakan dengan berdiskusi dan tanya jawab secara berkelompok. Kemudian apa lagi? Membaca, menghafal, berpikir sambil mengucapkan keras-keras atau dengan suara yang lancang. Dan lingkungan belajarnya harus tenang dan sepi. Jadi kalau ribut-ribut dia nggak bisa ya. Sekarang Ibu akan jelaskan belajar dengan kinestetik. Apa ciri-cirinya? Oke. Nah, kinestetik cirinya belajar sambil menggerakkan tubuh. Kemudian yang kedua, suka menyentuh atau disentuh oleh lawan bicaranya. Nah, gimana nih gaya belajarnya? Tipsnya belajar kinestetik. Nih dia caranya, tipsnya ya. Gunakan gerakan atau sentuhan yang perlu untuk memperkuat ingatan atau praktek langsung. Jadi dia lebih senang sekali dengan praktek. Selanjutnya, lebih efektif posisi berdiri daripada duduk. Dia lebih senang berdiri atau suka gerak-gerak ya. Itu tips cara belajar dari kinestetik. Lengkapi ruang belajar dengan aksesoris berupa poster dan menggambarkan gerakan. Tadi sudah dijelaskan tentang gaya belajar dan ciri-ciri serta tips belajar. Nih, sekarang Ibu jelaskan cara belajar efektif. Nah, untuk mencapai cara belajar efektif ini, kita harus membuat perencanaan. Berarti, di perencanaan itu apa saja? Nih, yang pertama, anak-anak harus membuat jadwal belajar. Kapan belajar, kapan bermain, kapan istirahat. Jadi harus dibuat jadwalnya. Selanjutnya, membuat target pencapaian dan goal. Nah, anak-anak harus tentukan dulu. Nanti dinilai rapornya mau nilai berapa. Ya, harus nilai maksimalnya berapa. Aku harus dapat nilai segini misalnya. Dan harus goalnya apa? Anak-anak misalkan ingin menjadi juara kelas. Itu goalnya. Berarti kalau kita harus merencanakan dulu. Kita harus membuat target pencapaian dan goals-nya. Nah, dari semua itu harus disiplin belajar. Kalau sudah ada jadwal belajarnya, harus disiplin belajarnya. Jadi jangan kalau misalnya waktunya untuk belajar, digunakan untuk bermain. Berarti tidak disiplin. Kemudian harus fokus dan niat dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak juga harus mempunyai cara atau metode berpikir. Artinya kalau ada persoalan, anak-anak bisa memilih-milih atau memikirkan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Kemudian buatlah suatu kesimpulan. Anak harus tahu mana yang harus diambil yang baik untuk anak-anak. Kemudian metode imitasi, yaitu metode dengan cara meniru. Meniru apa? Meniru tingkah laku, bisa meniru dengan perkataan atau perilaku, kemudian meniru dari gaya orang berbicara, gaya orang makan, seperti kayak anak kecil ya. Anak kecil kan suka meniru.
Kalau bapaknya atau ibunya ngomong, dia ngikutan latah istilahnya gitu ya. Kemudian trial and error. Artinya di sini kita akan mencoba dan jangan takut kalau ada dalam melakukan sesuatu kesalahan. Jangan takut, coba lagi. Sehingga nanti akan mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, di sini ada namanya problem solving. Artinya menemukan solusi yang terbaik. Nah, hal itu dimulailah dulu dari hal-hal yang kecil. Baru ke hal-hal yang lebih besar. Dan sering-seringlah berpraktek. Nah, itu tadi cara belajar dari perencanaan. Selanjutnya juga penting sekali dalam perencanaan harus merencanakan lokasi dan situasi belajar yang kondusif atau menyenangkan. Nah, ini penting. Kalau seandainya suasananya tidak kondusif atau tidak menyenangkan, mungkin agak sulit untuk belajar dengan efektif. Malah akan terjadi terganggu. Jadi anak-anak harus cari tempat yang sangat menyenangkan atau sangat nyaman lah buat anak-anak. Nah, selanjutnya menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan dengan pelajaran kita. Ya. Dan jangan lupa berdoa. Berdoa itu penting sekali. Semoga kita bisa menjadi orang yang sukses dan berhasil. Itu tadi perencanaannya. Nah, ini dia. Bagaimana cara belajar efektif di sekolah? Yang pertama, anak-anak harus belajar dengan serius dan tekun. Kemudian, diskusi bareng teman atau belajar kelompok. Itu penting ya. Kemudian, mendengarkan. Nih, harus konsentrasi mendengarkan penjelasan dari guru dengan baik dan rajin membuat catatan intisari dari pelajaran. Ini dibuat yang penting-penting yang mana. Nanti di rumah harus dibaca lagi. Selanjutnya, aktif bertanya dan ditanya. Serta jangan malu untuk bertanya. Nih, anak-anak sekarang kan kalau ditanya sama Bapak Ibu Guru, ada yang mau bertanya? Ada yang belum paham? Tidak akan ada yang berani bertanya atau menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Karena malu ditertawakan sama teman-temannya. Nah, kalau anak-anak ibu yakin banget anak SMP 163, khususnya kelas 7 yang baru ini, mudah-mudahan tidak malu untuk bertanya. Harus aktif bertanya. Kata pepatah gimana? Malu bertanya, sesat di jalan. Nah, kan nggak mau ya sesat di jalan. Selanjutnya cara belajar efektif di sekolah adalah jujur. Di sini menanamkan karakter jujur. Jujur dalam mengerjakan ulangan atau ujian. Nah, ini gak boleh menyontek. Kalau dalam ujian, biarkan dengan kemampuan yang anak-anak ibu punya. Jangan coba-coba menyontek pekerjaan temannya. Ya, gak baik. Ya, di sini kita menanamkan sifat jujur. Dan berlatihlah rasa tanggung jawab dan jadilah seorang pemimpin. Di sini contohnya, misalkan anak-anak ibu ditunjuk jadi sebagai ketua kelompok. Jadi harus bisa membimbing, bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Begitu juga kalau menjadi sebagai seorang ketua kelas. Nah, berarti anak ibu bisa mengkoordinir teman-temannya, harus bekerja sama dengan teman-temannya, harus bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya menjadi ketua kelas. Nah, ini lagi ada di sekolah kita ini ada banyak sekali ekstrakurikuler. Nah, anak-anak harus ikutin yang anak-anak yang senangin ekskulnya ya. Di sini ekskul wajibnya adalah pramuka. Ekskul yang lainnya banyak sekali, tinggal pilih. Anak-anak senang apa? Bisa silat, ada apa lagi? Ada paskibra, ada PMR, apalagi? Ada macam-macam. Banyak sekali nanti akan dijelaskan ya sama Bapak Ibu Guru yang selanjutnya tentang ekstrakurikuler. Nah, ini tadi sudah melakukan perencanaan. Terus cara belajar efektif di sekolah. Sekarang gimana cara belajar di rumah? Nah, belajar di rumah, pulang sekolah, anak ibu
ganti pakaian dan makan, kemudian kerjakan tugas atau PR. Jika ada tugas ya jangan ditunda-tunda, kerjakan langsung supaya tidak lupa. Kemudian selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan dan mengerti, bukan menghafal. Jadi anak-anak harus paham. Lihat lagi catatan tadi yang dibuat intisarinya yang telah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru tadi. Nah, kemudian kalau kita ada kekurangan pada pelajaran yang kurang disukai, berarti anak-anak harus banyak berlatih supaya bisa dan paham. Dan ini yang penting sekali. Cukup istirahat, makan, berolahraga, dan bermain. Ini penting sekali untuk menjaga kesehatan. Jadi kita harus jaga kesehatan kita tubuh. Ya, dan belajar rutin. Dan hindari belajar berlebihan. Artinya belajar kebut semalam. Besok mau ujian, baru deh baca. Itu juga bagus sekali. Jadi lebih baik belajar sedikit lebih sedikit, tapi rutin. Dan jangan belajar secara kebut semalam. Hasilnya tidak akan bagus. Pasti hasilnya kurang maksimal. Dan yang penting sekali, carilah seorang pembimbing yang baik jika anak-anak ibu mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Kalau nggak ngerti atau kurang paham, boleh tanya. Kalau sama orang tua, boleh juga sama Bapak Ibu guru. Silakan Bapak Ibu guru siap akan membantumu. Kalau kalian mau lagi, boleh mencari guru bimbingan belajar. Nah, sekarang ini kita kan sedang mengalami pandemi COVID-19. Iya. Nah, artinya kalian harus belajar di rumah dengan home learning. Nah, bagaimana caranya kita belajar mandiri home learning lebih efektif? Nih, yang pertama, siapkan koneksi internet. Artinya, kalau orang tua anak-anak sudah memberikan paketannya, gunakan untuk belajar, bukan untuk bermain games. Sayang sekali ya, Nak. Karena nanti kalau misalnya paketannya habis, mau belajar tidak bisa deh, terganggu jadinya ya. Berarti harus benar-benar paketannya harus semaksimal mungkin digunakan dengan sebaik mungkin. Kemudian apalagi? Atur area belajar yang nyaman dan menyenangkan. Nih, kalian kan sudah tahu tadi di bagian mana kita belajar yang menyenangkan, tempat yang menyenangkannya bagaimana, yang nyaman bagaimana, anak-anak yang bisa tahu sendiri. Nah, ini dia yang penting sekali, yaitu jagalah kesehatan dengan baik. Cukup istirahat, makan tepat waktu, dan berolahraga. Ya, itu harus. Kalau kita sakit, percuma. Nah, kemudian tadi sudah tahu ya, cari tahu cara belajar yang sesuai dengan gaya belajarmu. Gaya belajarmu bagaimana? Nah, gaya belajarmu gimana? Harus, misalnya tadi apa? Ada kinestetik, ada juga auditory, ada juga visual. Nah, dari situ anak-anak udah tahu kan? Nah, kamu harus tahu bagaimana cara belajarnya. Selanjutnya, ikuti jadwal belajar yang telah diberikan oleh guru dan mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Nah, seandainya kalau misalnya belajarnya jam 7, anak-anak jangan menunda-nunda. Bangun belajar jam 7, bangunnya jam 8. Ya, berarti tidak tertib dong, ya. Berarti harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Dan kalau diberikan waktu sampai kapan mengumpulkan tugasnya, kerjakan dengan tepat waktu. Jangan ngulur-ngulur waktu. Dan terakhir, ada orang tua yang mendampingi selama belajar. Ini penting sekali. Ya, Nak. Dan ini yang sangat luar biasa sekali, yaitu jaga komunikasi dengan Bapak Ibu guru. Jagalah dengan yang baik, sehingga seandainya misalnya pada hari ini kalian nggak bisa mengikuti kegiatan home learning, berarti kalian harus menginformasikan kepada Bapak Ibu guru, dan keadaan apa, apakah lagi sakit atau gimana, atau paketannya habis. Ya Nana, demikianlah tadi penjelasan dari Ibu. Ibu harapkan semoga anak-anak menjadi orang yang sukses.
Nah, gimana anak-anak? Setelah Ibu jelaskan tentang materi tadi, yaitu tentang materi cara belajar yang efektif. Ya, mudah-mudahan anak-anak Ibu bisa mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Tadi jangan lupa, anak-anak harus kenal dulu gaya belajarnya seperti apa. Tadi udah Ibu jelaskan, gaya belajar yang pertama apa? Gaya belajar visual. Yang kedua apa lagi? Gaya belajar auditori. Kemudian juga ada gaya belajar yang kinestetis. Tadi udah dijelaskan bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana juga tips cara belajar tersebut. Nah, jangan lupa untuk mencapai cara belajar yang efektif itu, anak-anak harus membuat perencanaan. Kemudian bagaimana belajar di sekolah dan bagaimana belajar di rumah, serta bagaimana juga belajar pada saat home learning ini, di mana anak-anak Ibu tetap semangat ya, walaupun kita hanya bertatap muka melalui internet doang, melalui Zoom, melalui WA dan sebagainya. Tetap semangat, tidak masalah. Yang penting kita tetap menjadi anak-anak yang hebat ya, sehingga anak-anak Ibu semuanya menjadi orang sukses nantinya. Nah, oleh sebab itu Ibu inginkan anak-anak Ibu menjadi anak-anak apa tadi? Yang penting sekali, jangan pemalu ya. Sudah mulai bertanya ya, sering bertanya, sering juga aktif dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan anak Ibu dengan mempelajari apa yang telah Ibu sampaikan pada materi cara belajar efektif ini bisa dimanfaatkan. Sukses buat anak-anak Ibu semuanya. Bagaimana? Menyenangkan kan pelajaran hari ini dengan materi tadi, yaitu cara belajar efektif? Oh iya, bagus, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa ya nak ya, dipraktekkan ya, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti cara belajarnya gimana ya? Semoga anak Ibu menjadi orang-orang yang hebat semuanya. Oke, demikian dari Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.